Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat yang kenyal-kenyal, enak banget, gurih, pedas. Tentunya sangat istimewa, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa jika kalian mengolahnya dengan ini nih. Dengan cocolan sambal yang mantul banget. Ide terbaru untuk bakulan kalian juga camilan di rumah. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama, ini tepung tapioka, kemudian tepung terigu serbaguna, dan air panas yang mendidih. Juga pewarna makanan, di sini Mama Eji menggunakan warna ungu, jadi sesuai selera kalian aja. Nah, kita campurkan dulu tepung terigunya dengan tepung tapioka, kemudian kita aduk. Kemudian tuangkan air panasnya. Nah, jangan dipegang ya karena ini panas banget. Gunakan air panas agar hasil dough ini akan lembut. Terus kita aduk sampai tercampur rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan sedikit saja garam. Mama Eji hampir lupa. Nah, kemudian kalian tes. Ini udah agak anget. Tuh, kalau diremes itu udah bisa menyatu. Awalnya dari buliran-buliran seperti ini ya. Kalau kalian remes itu bisa menyatu, artinya udah oke. Nah, sekarang kita padatkan dulu sampai halus. Jadi bagi kalian yang lagi bingung-bingung nih mau ide apa untuk jualan, coba ini aja deh. Bahannya sangat sederhana. Hasilnya ini merakyat banget, enak, semua pada suka. Apalagi kalau lagi iseng, biar mulut rahang itu nggak diem, bisa mengunyah-ngunyah. Nah, udah sekarang kita bagi menjadi dua bagian. Ini udah halus ya, kalian bisa lihat, udah tercampur dengan baik, nggak lama mencampurnya. Satu bagian yang kita biarkan berwarna putih, sisihkan dulu. Kemudian satu bagian lagi kita pipihkan dan beri pewarna ungu. Nah, kira-kira kita akan buat apa ya? Jadi dalam satu video ini kita akan buat 3 resep sekaligus. Dari yang berbahan tepung. Nah, agar papan kerjanya itu nggak ternoda, kalian bisa gunakan mangkuk aja untuk mencampur. Kalau udah tercampur, baru kita letakkan di papan kerja seperti ini tuh. Kinclong kan papan kerjanya nggak ternoda oleh warna ungu. Ini juga udah halus, warnanya udah tercampur rata. Sekarang dengan rolling pin kita tekan berlahan dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah ya. Agar simetris bentuknya nih, dari tengah halus aja, pelan aja. Ini nggak melekat, tapi kalau kalian merasa rawan melekat, bisa kalian taburi sedikit permukaan papan kerja ini dengan tepung tapioka. Nah, ini sebenarnya adonannya udah oke banget ya. Hanya saja kita akan terus melebarkan. Untuk ketipisannya itu nggak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal, jadi sedang-sedang aja, kurang lebih kurang dari setengah senti ya. Nah, udah bentuk persegi panjang, kita sisihkan dulu. Sekarang dengan cara yang sama, kita juga rolling adonan yang berwarna putih. Jadi seperti ini. Ini rasanya enak banget, bentuknya cakep, nggak seperti yang biasa. Jadi pasti semua pada penasaran ingin mencoba. Untuk jualan kalian dijamin laris manis. Nah, kalau udah, tadi kita udah lapis, kemudian rolling lagi, padatkan, dan sekarang kita gulung rapet ya. Nih, sampai rapet. Sekarang kita potong 2 dulu, seperti ini. Jadi berbentuk spiral bentuknya ya. Itu Mama Eji udah tes satu buah ketipisannya. Ini kurang lebih 1 cm. Tapi sesuai selera aja, tergantung besarnya nanti yang akan kalian buat.
Nah, ini seperti itu tebalnya kalau memeji ya. Kalau semakin tebal lagi semakin lebar. Nanti setelah ini akan kita rolling. Jadi ini mirip-mirip apa ya? Kalau untuk bentuk lebih mirip ke kuping gajah. Nah, sekarang kita pipihkan dulu. Rolling secara perlahan seperti ini membentuk lingkaran. Nah, karena nanti akan kita beri isian, setiap tepinya itu lebih ditipiskan dari bagian tengah agar enggak jebol nantinya kalau kita isi dengan isian. Oke, tuh balurin sedikit aja dengan tepung tapioka. Nih, seperti ini, cakep banget kuping gajahnya. Nah, taburi dengan tapioka jika kalian letakkan secara bertumpuk. Sedikit aja agar tidak melekat. Lakukan semuanya sampai selesai. Jadi kira-kira ini apa ya? Oh ya, ini nanti akan kita isi. Untuk isiannya itu sebenarnya sesuai selera kalian aja, bisa dengan isian ayam, wortel, kentang, rogut, atau sejenisnya lah ya. Tapi nanti di sini kalian akan lihat Mama Eji akan isi dengan apa. Nah, sekarang kita beralih ke bahan isian. Di sini ada tepung tapioka, tepung terigu, 2 telur, daun bawang atau bawang pre ya sebenarnya. Kemudian kaldu, bubuk, gula lada dan garam, kemudian air. Nah, sekarang kita tuangkan dulu airnya sebanyak 700 ml. Lalu masukkan tepung terigu. Nah, untuk gula lada garam ini sebenarnya nanti kalian bisa dirasa sedikit ya. Jadi sesuai selera aja. Kalau kurang gurih bisa tambah kaldu, kurang garam bisa tambah garamnya, kurang manis juga. Untuk rasa manis sih itu nggak terlalu terasa ya, biar gurih aja. Nah, ini kita aduk dengan api yang sedang cenderung kecil, terus diaduk sampai mengental dan udah semakin halus. Setelah itu matikan api kompornya, masukkan bawang pre. Kalau daun bawang itu yang hijau seluruhnya, kalau bawang pre kan yang ada putih-putihnya tuh. Nah, kemudian telurnya kita kocok dulu. Masukkan secara bertahap tapi aduk terus ya adonannya karena ini masih hangat agar telurnya tidak matang. Ini terus kita aduk. Setelah tercampur, masukkan tepung tapiokanya terakhir secara bertahap dan terus diaduk sampai bercampur juga. Nah, dari bahan isian ini menyerupai apa ya? Menyerupai somai dos atau empek-empek dos atau cimol dos yang tidak menggunakan bahan hewani, hanya nabati saja. Oke ya, tadi udah untuk isiannya. Nah, itu dia lembaran kuping gajahnya. Lembaran kuping gajah ini menyerupai kulit pangsit. Apakah kulit pangsit, apakah dumpling, ataukah kulit somai. Jadi semuanya bercampur aduk ya. Nah, kemudian isi pada bagian tengahnya secukupnya saja dan rapatkan seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi dalam resep ini bermacam-macam kombinasi bahan dari pembuatan siomay atau cimol mungkin atau aci atau pembuatan kulit apalagi ya, gyoza, kulit pangsit, kulit dumpling. Nah, jadi seperti itu ya. Ini satu resep udah selesai. Ada sisanya kan adonannya. Nah, sisanya ini akan kita bulat-bulatkan. Tadi sebelumnya tangan udah dibaluri dulu dengan minyak sayur agar tidak melekat. Karena ini konsistensinya sangat lunak. Yang pasti tangannya udah bersih dong ya. Kan untuk konsumsi sendiri. Apalagi untuk dijual. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita kukus dengan api yang sedang kurang lebih 10-12 menit aja, nggak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti warna ungunya melebar, terlalu mengembang. Oke, ini kita kukus dulu. Tentunya kukusannya tadi udah panas. Nah, ini dia hasilnya. Udah selesai.
kita dapatkan dua varian. Sekarang kita sisihkan dulu ya. Di sini ada kacang dan cabai rawit yang udah digoreng. Jadi goreng aja bersamaan sebentar aja. Kemudian bawang merah bawang putih yang dirajang, dan di sini ada gula merah, asam jawa sedikit, juga terasi sedikit, dan kecap manis jika perlu atau secukupnya aja. Kacang dan cabai rawit tadi kita blender, bisa tambahkan sedikit air secukupnya atau pakai chopper, nggak perlu pakai air. Dan ini tadi bawang merah dan bawang putih kita tumis dulu sampai wangi, kemudian masukkan blenderan si kacang tadi dan cabai, juga gula merah, asam jawa, garam, gula pasir, kaldu bubuk sedikit, ya biar berasa lah ya. Pakai terasi dan asam jawa, rasanya enak banget. Tadi bekas blender itu kasih air sedikit, bisa dituangkan ke dalam sini. Terus diaduk-aduk sampai warnanya coklat dan keluar minyak nih. Aromanya wangi banget nih, udah semakin mateng ya. Sampai mateng, udah selesai, dan ini dia hasilnya. Jadi semacam dumpling isi somai atau isi aci atau isi cimol. Dan kita dapatkan juga bulat-bulatan cimol. Cimol kali ya ini ya. Dan ini dia sambelnya, sangat istimewa. Sambal cocolan yang istimewa, sebenarnya bisa kalian cocol dengan apa aja, nanti bisa kalian rasakan sendiri. Nah, ini dia tekstur dalamnya. Ini kenyal lembut sampai besok tidak mengeras ya. Tuh, caranya sangat mudah. Dari tepung aja kita aduk, campur bawang, beri gula garam sebagai perasa. Enak banget untuk camilan di rumah, nggak perlu lagi beli di abang-abang. Justru kita bisa jual dengan varian dan bentuk yang berbeda. Oh ya, satu yang Mama Ji paling rekomen di sini, ini cita rasa cocolan saus sambal kacangnya ini enak banget. Pokoknya kalian harus coba, dan lebih enak lagi tadi kalau ditambah dengan sedikit cabai rawit yang suka pedas. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.